Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Lakon Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Nyai Bajang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sepanjang membagikan cerita di Lakon Story, cerita ini masuk dalam satu cerita terbaik yang pernah kami selesaikan. Bahkan dalam proses penyelesaiannya saja memakan waktu sekitar 5 bulan lamanya. Ya, semua itu termasuk mencari narasumber yang relevan, riset tentang kebenaran cerita, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cerita ini sangat kental dengan adat budaya dan tradisi yang ada di Jawa Timur. Desa Sekar Arum yang biasanya ramai, waktu itu benar-benar sepi seperti desa mati. Teror Nyai Bajang ini tidak main-main. Tidak sama dengan Jelangkung. Siapapun yang memanggil Nyai Bajang dengan permainan terlarang, dia wajib bertanggung jawab untuk mengantarnya pulang dengan cara menggendongnya sampai makam. Jawa Timur, Desa Sekar Arum, Agustus 1995. "Pak, bangun Pak, ada suara gemercing lagi," ucap Mbok Mina dengan terus membangunkan Yai Panjul yang malam itu masih tertidur lelap. Karena Yai Panjul yang tidak kunjung bangun, malam itu Mbok Mina perlahan mulai berjalan mendekati dinding rumahnya. Dengan seketika, dia menempelkan telinganya. "Ya Allah, masa sih dia masih ada di desa ini?" ucap Mbok Mina dalam hatinya dengan tubuh yang mulai bergetar ketakutan. Tapi sayangnya belum selesai Mbok Mina mendengarkan semuanya. Tiba-tiba pandangan Mbok Mina mengarah ke arah salah satu sudut rumahnya, yang di situ dengan mata kepalanya sendiri Mbok Mina melihat adanya sosok nenek tua dengan wajah yang terlihat rata, dengan tidak adanya hidung, telinga, dan juga mata. Dan tidak hanya diam, sosok nenek tersebut terdengar sedikit tertawa sambil berbicara kepada Mbok Mina. "Kamu yang panggil aku, kamu harus ikut aku," ucap sosok nenek berwajah rata tersebut dengan berjalan pincang ke arah Mbok Mina. Mengetahui semua itu, kaki Mbok Mina rasanya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Nafasnya tersentak dengan jantungnya yang terus saja berdetak kencang. Bahkan dengan sisa-sisa kesadarannya, Mbok Mina masih sempat melihat ke arah nenek tua berwajah rata tersebut yang terus saja berjalan pincang mendekatinya. Dan pemandangan itu sepertinya menjadi pemandangan terakhir yang dilihat oleh Mbok Mina di hidupnya. Keesokan harinya, keadaan rumah Mbok Mina yang sebelumnya baik-baik saja seketika berubah menjadi heboh. Tidak terkira karena pagi itu Mbok Mina ditemukan di bagian dapur rumahnya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jenazah Mbok Mina ditemukan di bagian luang dengan kepalanya yang masuk ke dalamnya. Naasnya Yai Panjulah orang yang pagi itu menemukan jenazahnya Mbok Mina untuk pertama kalinya. Dan yang paling membuat Yai Panjul tidak bisa melupakannya adalah di bagian kaki Mbok Mina terdapat beberapa lonceng kecil yang tiba-tiba sudah terlihat ada dan diikat sedemikian rupa. Mengetahui semua itu, Yai Panjul pun seketika menjerit dan segera meminta pertolongan ke tetangganya dan orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Dan tidak lupa, dengan sigap Yai Panjul seketika mengambil lonceng yang ada di kaki Mbok Mina dan dimasukkan ke dalam kantongnya. "Ya Allah, kematianmu kok sampai sini?" teriak Yai Panjul sambil menangis histeris. Mendengar teriakan Yai Panjul, tidak butuh waktu lama, akhirnya para warga pun berkumpul dan segera membantu mengurus jenazah Mbok Mina yang bisa dikatakan sudah sangat mengenaskan. Dan disitulah, di tengah-tengah semua masih berduka dengan kematian Mbok Mina, para warga satu persatu malah terlihat bersikap aneh dan terkesan ketakutan. "Mbok Mina ini sepertinya meninggalnya tidak wajar," ucap salah satu tetangga yang saat itu ada di dalam rumah Mbok Mina. "Iya, sepertinya Nyai Bajang kembali datang. Saya orang pertama yang menolong jenazah Mbok Mina, dan di bagian kakinya
Saya sempat lihat ada bekas ikatan tali, dan saya juga menemukan satu buah peritilan lonceng emas kecil. Terus pas saya cari di mana loncengnya, malah tidak ketemu. Kalau prediksiku, sebelumnya di kaki Mbok Mina ada loncengnya, tapi sekarang sudah dibuang oleh Yai Panjul, bisik tetangga lain. Ah, yang benar. Terus apa hubungannya dengan Nyai Bajang? Bisik tetangga lain. Kita semua ingatkan kata Kiai Bahar dulu. Jika ada orang mati dengan lonceng di bagian kaki, itu adalah tanda jika Nyai Bajang sudah datang kembali, bisik tetangga lain. Mendengar desas-desus tentang kematian Mbok Mina yang disebabkan oleh Nyai Bajang, para warga terlihat perlahan mulai mundur dan menjauh, seolah mereka tidak ada yang berani lagi mendekatinya. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena mereka pun tahu siapa yang berurusan dengan Nyai Bajang, kematianlah yang menjadi resikonya. Singkat cerita, dengan sedikit tetangga yang mau membantunya, akhirnya jenazah Mbok Mina pun berhasil dimakamkan seperti pada umumnya. 7 hari kemudian, sejak kematian Mbok Mina, kini keadaan desa Sekar Arum bisa dibilang lebih sepi daripada sebelumnya. Para warga yang biasanya masih terlihat beraktivitas meski malam tiba, waktu itu sudah perlahan jarang dilihat. Bahkan ketika pukul 8 malam sudah datang, keadaan kampung benar-benar sudah sepi, layaknya sebuah kampung mati. Semua warga memilih berdiam di rumah karena mereka menganggap sejak adanya berita tentang Nyai Bajang datang kembali, semua warga seketika ketakutan. Semua itu tentu saja bukan tanpa alasan, karena warga pun tahu Nyai Bajang adalah sebuah sosok setan yang datang karena sengaja dipanggil dengan sebuah permainan terlarang. Dan menurut ceritanya, siapapun yang memanggil Nyai Bajang dan tidak memulangkannya, nyawanya lah yang menjadi penggantinya. Dan tidak segampang itu. Menurut kabar yang beredar, Nyai Bajang tidak akan mau kembali jika dia tidak membawa korban untuk menggendongnya pulang. Cerita-cerita seperti itu tentu saja sangat menakuti warga, karena selain menyeramkan, semua itu tidak hanya sebuah cerita atau omong kosong belaka, melainkan sebuah sesuatu yang benar-benar ada dan nyata. Desa Sekar Arum 1994, 1 tahun sebelumnya. Jadi bagaimana ini? Kamu yakin mau melakukan semua ini? Tanya Wilujeng. Tenang saja, cuma ini cara satu-satunya. Kamu tahu sendiri kan, kita sudah berapa kali mencoba bermain Jai Langkung dan tidak ada hasilnya. Tapi apa salahnya jika kita mencoba permainan Nyai Bajang? Karena menurut ceritanya, Nyai Bajang ini adalah istri dari Jai Langkung. Iya, tapi kamu tahu sendiri kan resikonya bermain permainan ini. Jika kita sampai salah memainkannya, nyawa kita menjadi taruhannya. Kamu juga ingat kan kata Mbok Mina, jika Nyai Bajang sampai datang apalagi marah, korbannya bukan hanya si pemain saja, tapi semua orang yang tinggal di desa, saut Wilujeng pelan. Iya ngerti, malam ini bulan purnama, syarat juga sudah lengkap semua. Kalau kita hati-hati, kita akan baik-baik saja, terang Sabto menenangkan Wilujeng. Dan akhirnya karena sepertinya Sabto sangat yakin dengan apa yang akan dilakukannya, ditambah sepertinya sudah tidak ada cara lain lagi yang harus dilakukan, mereka pun akhirnya mencoba permainan Nyai Bajang, yang dimana permainan tersebut adalah permainan pemanggilan setan. Singkat cerita, ketika boneka sudah dipegang dan didandani sedemikian rupa, Sabto dan Wilujeng pun mulai menyalakan dupa dan sesajen di tempat yang sudah mereka siapkan. Dan tidak hanya itu, setelah semuanya terlihat siap, akhirnya mereka pun mulai bernyanyi dengan lirik nyanyian yang dipercaya bisa memanggil Nyai Bajang tersebut. Dan tidak hanya sebuah nyanyian, Sabto dan Wilujeng juga menari-nari dengan membawa boneka tersebut yang jika dilihat dengan lebih teliti lagi, boneka tersebut terbuat dari kayu, batok kelapa dengan tubuhnya yang terbuat dari keranjang yang sudah didandani layaknya seorang sinden Jawa, mulai dari baju, lipstik, konde, jarik, dan yang lainnya. Tapi sayangnya sudah berapa lama Sabto dan Wilujeng bernyanyi dan melakukan ritual pemanggilan tersebut, mereka tidak kunjung merasakan tanda-tanda datangnya Nyai Bajang. Bahkan meski sudah diulang-ulang cara permainan tersebut beberapa kali, boneka tersebut nampaknya hanya diam, dengan sama sekali tidak ada tanda-tanda pergerakan. Mengetahui hal itu, Sabto dan Wilujeng pun akhirnya menyerah dan melemparkan boneka tersebut ke atas tanah dengan rasa frustasi yang sudah cukup parah. Kita sudah seperti orang bodoh, mending kita sudahi saja permainan ini. Biarlah wis, yang sudah biarlah sudah.
Saya sudah ikhlas dengan semua ini. Ucap Sabto nampak terlihat sudah mulai menyerah dengan semuanya. Di situ setelah berdiam dan merenungi semuanya, akhirnya Sabto dan Wilujeng meninggalkan area lapang tersebut dan meninggalkan boneka Nyai Bajang tersebut begitu saja. Tapi anehnya, tanpa sepengetahuan Sabto dan Wilujeng, ketika bulan purnama sudah secara total menyinari malam, boneka Nyai Bajang yang tergeletak di atas tanah tersebut tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, dengan diiringi terpaan angin malam yang tiba-tiba berhembus dengan cukup kencang. 7 hari kemudian, malam itu di rumah Mbok Mina baru saja selesai selamatan mengenang 40 hari sejak kematian kedua orang tua Sabto. Orang tua Sabto yang notabene adalah anak kandung dari Mbok Mina dan Yai Panjul dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung yang dideritanya. Tapi sayangnya di dalam keluarganya hanya Yai Panjul yang sama sekali tidak mempercayai tentang hal itu. Menurutnya, kematian kedua orang tua Sabto tersebut dikarenakan santet dari Pak Projo, yang dimana Pak Projo adalah pemilik kebun karet pesaing bisnis dari orang tua Sabto tersebut. Sudah 40 hari sejak kematian Ningsi dan Cahyo. Sekarang yang merawat kamu cuma aku dan kakekmu. Mudah-mudahan kamu selanjutnya bisa melanjutkan merawat kebun karet ayahmu lebih baik lagi, anak. Biar tidak kalah saing dengan Pak Projo. Ucap Mbok Mina yang waktu itu sedang duduk bersama Yai Panjul dan Sabto. Iya, Mbok. Tapi aku masih tidak percaya jika kematian orang tuaku itu dikarenakan penyakit. Masa terkena penyakit jantung meninggalnya bisa bareng-bareng. Aku sangat yakin jika kedua orang tuaku disantet Pak Projo karena kalah saingan bisnis. Andai saja kemarin aku berhasil datangin ayahku, pasti aku bisa bertanya langsung dan bikin perhitungan dengan Pak Projo. Sahut Sabto jelas yang sepertinya keadaan Sabto malam itu sudah dikuasai oleh dendam. Orang yang sudah meninggal tidak ada yang bisa dipanggil kembali. Jika kamu memanggil, yang datang bukanlah arwah ayahmu, tapi itu adalah setan yang memanfaatkan keadaanmu. Ucap Yai Panjul pelan yang tidak lain. Yai Panjul adalah suami dari Mbok Mina, kakek Sabto. Dan tanpa menghiraukan ucapan kakek dan neneknya, malam itu Sabto hanya diam sambil terus memikirkan kematian kedua orang tuanya tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya keadaan yang sebelumnya baik-baik saja. Pagi itu dikejutkan dengan adanya kabar tentang kematian Wilujeng yang tidak lain dan tidak bukan. Wilujeng adalah teman dekat dari Sabto. Wilujeng yang sebelumnya sehat dan tidak kenapa-napa, waktu itu ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Bagaimana tidak? Ketika Wilujeng ditemukan, wajah dari jenazah Wilujeng melepuh seperti orang yang tersiram air panas. Dan tidak hanya itu, di bagian payudara sebelah kanan juga terluka seperti habis digigit binatang buas. Ditambah, di bagian kaki Wilujeng juga nampak adanya bekas ikatan tali yang diikat dengan cukup kuat. Dan anehnya, meski kematian Wilujeng bisa dikatakan tidak begitu lama, namun bau busuk yang ditimbulkan seolah memberi tanda jika Wilujeng meninggal sudah cukup lama. Mengetahui semua itu tentu saja seketika warga desa Sekar Arum gempar tidak terkira. Mereka semua terlihat terheran-heran dengan kondisi kematian Wilujeng yang dianggap sangat tidak wajar. Wilujeng ini meninggalnya aneh. Wajahnya seperti sengaja dimasukkan ke air mendidih dan bagian payudara Wilujeng seperti digigit hewan buas. Ada bekas gigitannya loh. Bisik para tetangga yang pagi itu ikut berkumpul bergerombol di rumah Wilujeng. Mendengar hal itu, Sabto yang juga kebetulan ikut di dalam gerombolan warga tersebut seketika terkejut. Ditambah pandangan Sabto waktu itu teralihkan dengan adanya perintilan lonceng berwarna emas kecil yang terlihat tergeletak dan tercecer di atas lantai. Lonceng-lonceng itu kan perlengkapan boneka Nyai Bajang kemarin, pikir Sabto dengan matanya yang terlihat masih terbelalak karena tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Dengan tidak menunggu lebih lama lagi, Sabto pun akhirnya pergi dari rumah Wilujeng dengan tingkah yang tergesa-gesa. Rupanya tingkah Sabto yang terlihat tergesa-gesa tersebut sudah diperhatikan oleh Mbok Mina, yang kebetulan beliau juga ada di dalam gerombolan orang tersebut. Karena pikiran Mbok Mina yang tidak enak, akhirnya Mbok Mina pun ikut keluar dan mulai mengejar Sabto. Kamu mau kemana? Wilujeng itu teman dekatmu kan? Kenapa kok mau kamu tinggal? Ucap Mbok Mina menarik baju Sabto
yang waktu itu sudah sampai di area jalanan depan rumah Wilujeng. Anu Mbok, aku nggak kuat melihat dia. Ini apa? Lihat ini apa? Sahut Mbok Mina kencang dengan menunjukkan lonceng berwarna emas di tangannya. Yang sepertinya Mbok Mina sudah lebih awal menyadari adanya perintilan lonceng berbentuk emas tersebut dan diambilnya. Itu lonceng Mbok, kenapa? Ucap Sabto pelan. Kamu habis mainan Nyai Bajang dengan Wilujeng ya? Sudah jangan mengelak lagi. Aku tahu lonceng ini memang salah satu aksesoris yang digunakan di kaki penari Remo Jawa. Tapi aku juga tahu jika bermain Nyai Bajang juga butuh lonceng seperti ini. Ucap Mbok Mina keras. Si Mbok ini ngomong apa sih? Aku ngerti. Sudah, jangan berlagak tidak tahu. Perlu kamu tahu, sepertinya kematian Wilujeng ini ada hubungannya dengan Nyai Bajang. Kalau tidak segera kamu selesaikan, kamu akan jadi korban selanjutnya. Ucap Mbok Mina kesal dengan memberikan lonceng berwarna emas tersebut kepada Sabto. Lalu Mbok Mina pun pergi meninggalkan Sabto. Dan akhirnya setelah pemakaman Wilujeng selesai, Sabto pun segera kembali ke rumahnya untuk kembali menggali informasi mengenai apa yang sudah dikatakan oleh Mbok Mina sebelumnya mengenai Nyai Bajang. Malang jam 22 waktu Indonesia Barat tahun 1994, kediaman Mbok Mina. Sebenarnya apa yang terjadi, Mbok? Iya, aku mengaku kalau aku sebelumnya bermain permainan Nyai Bajang. Ucap Sabto memulai obrolan. Sudah kuduga, kamu harus menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jika tidak, nyawamu dalam bahaya. Maksudnya bagaimana ya, Mbok? Aku nggak paham sama sekali. Kamu harus kembali bermain dan menyelesaikan permainannya. Tapi sepertinya semuanya sudah terlambat. Sahut Nyai Panjul dengan raut wajah yang terlihat kecewa. Waktu itu aku memang bermain, tapi Nyai Bajangnya tidak datang kok, Mbok. Malahan karena bonekanya hanya diam, gak ada tanda-tanda datang. Akhirnya gak aku lanjutin. Sahut Sabto membela diri. Sepertinya waktu itu Nyai Bajang sudah hadir dan kamu tidak menyadarinya. Jika Nyai Bajang sudah hadir dan permainannya tidak diselesaikan, dia akan menghantui dan mencari korban 7 orang untuk mengantar dan menggendongnya pulang. Terang Mbok Mina. Pulang? Pulang kemana? Ya pulang ke alam gaib. Sahut Nyai Panjul kesal. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan adalah menunggu datangnya bulan purnama lagi. Sebab permainan Nyai Bajang hanya bisa dilakukan pada waktu bulan purnama. Dan selama bulan purnama ini belum datang, kamu harus berhati-hati. Jangan tidur di ranjang dan tetaplah terjaga sampai jam 12 malam. Terang Mbok Mina. Tidak sesimpel itu. Kita juga harus buat raja tolak bala, tabur garam, bikin sesajen dan memutar suara gamelan Jawa dan macopat di setiap malam di radio agar Nyai Bajang sibuk menari jika sampai datang ke rumah ini. Jawab Nyai Panjul. Sibuk menari bagaimana maksudnya, Yai? Ibu Sabto penasaran. Jika kita memutar alunan gamelan Jawa atau macopat, itu akan mengelabui Nyai Bajang. Jadi jika dia datang, dia akan lupa dengan tujuannya karena Nyai Bajang akan sibuk menari. Dan singkat cerita, belum selesai Mbok Mina dan Nyai Panjul menceritakan semuanya. Tiba-tiba semua orang yang ada di rumah itu mencium bau dupa dan bunga sedap malam yang tiba-tiba tercium dengan sangat kuat. Sebentar, aku nyium bau bunga sedap malam, sahut Mbok Mina singkat. Merasakan hal itu dengan sigap, Nyai Panjul seketika menutup semua pintu rumahnya rapat-rapat dan mengajak Sabto dan Mbok Mina untuk segera mematikan lampu rumahnya dan segera tidur di atas lantai rumah. Dan tidak hanya itu, dengan cepat Nyai Panjul juga menyalakan tip radio tuanya dan mulai memutar musik gamelan yang dibunyikan secara pelan. Mengetahui semua itu, Sabto pun seketika terdiam. Dia hanya menuruti semua perintah Mbok Mina dan Nyai Panjul karena malam itu Sabto paham jika sepertinya akan ada bahaya yang akan melintas di sekitar rumahnya. Dan puncaknya semua kekhawatiran mereka akhirnya benar-benar terjadi. Setelah beberapa saat, dengan telinga mereka sendiri mereka mendengar suara gemericing lonceng yang terdengar seperti sedang berjalan mengitari. Mendengar hal itu, tubuh Mbok Mina terlihat bergetar. Nyai Panjul terlihat berkeringat ditambah Sabto yang hanya diam dan memejamkan matanya di pelukan kakek dan neneknya tersebut. Diam Yona, bisik Mbok Mina pelan.
Hingga akhirnya setelah beberapa lama suara gemericing tersebut terdengar memutar. Akhirnya suara gemericing tersebut terdengar perlahan mulai menjauh dengan diiringi hawa panas dan angin yang perlahan juga terasa menerpa dengan cukup kencang. Puncaknya setelah suara tersebut sudah dipastikan pergi dan menghilang, Mbok Mina pun segera mengajak Sabto dan Yai Panjul untuk segera mempersiapkan semuanya. Ini sudah positif Nyai Bajang. Kita harus segera mempersiapkan semuanya. Kita harus segera memagari diri dan keluarga kita, ucap Mbok Mina jelas. Ini nih, akibat dari perbuatanmu yang ceroboh, sahut Yai Panjul dengan tubuhnya yang masih bergetar ketakutan. Sudah, namanya juga dia masih tidak tahu. Mungkin setelah ini Sabto akan mengerti jika semua yang sudah dilakukan adalah benar-benar bahaya. Dan aku berharap setelah kita semua bisa melewati dan berhasil memulangkan Nyai Bajang kembali, kamu bisa lebih menghargai dan menghormati adat, budaya, kepercayaan, sejarah dan tradisi, terang Mbok Mina menjelaskan. Tapi aku tidak yakin kita bisa melewati semua ini, sahut Yai Panjul lesu dengan beliau yang mulai masuk ke dalam kamar tidurnya. Dan puncaknya, malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya karena perasaan Mbok Mina sudah kemana-mana karena memikirkan keselamatan keluarganya, akhirnya Mbok Mina pun mengunjungi kediaman Kiai Bahar, yang dimana Kiai Bahar adalah sesepuh dan ulama desa yang dianggap lebih paham dengan masalah yang saat itu sedang dihadapi oleh Mbok Mina dan keluarganya. Apa kamu yakin, Nyai Bajang? Ucap Kiai Bahar. Iya benar, aku sudah sangat yakin dan cucuku sendiri sudah mengakuinya jika dia telah bermain permainan terlarang tersebut, ucap Mbok Mina. Nyai Bajang ya? Nyai Bajang tidak akan kembali jika tidak membawa korban. Kalau kasusnya seperti ini, sepertinya kita harus kembali memainkan permainan itu hingga selesai dan memastikan jika Nyai Bajang benar-benar sudah pulang. Ya, aku paham Kiai. Di sini aku minta bantuan Kiai agar kita bisa sama-sama mengusir setan tersebut karena sepertinya Nyai Bajang akan mencari korban lagi. Mungkin sebelum jatuh korban selanjutnya kita bisa menghentikannya. Kiai tahu kan, kalau Nyai Bajang tidak akan pulang kalau tidak membawa 7 korban, jelas Mbok Mina. Baik, aku akan membicarakan hal ini kepada Pak Lurah dan beberapa warga agar semua bisa membentengi diri mereka masing-masing. Dan nanti kalau bulan purnama datang, kita akan melakukan permainan itu lagi. Saya siapkan anak-anak di desa dan kamu siapkan peralatan, persyaratan dan perlengkapannya. Sementara ini yang bisa kita lakukan hanya berhati-hati dan saling menjaga satu sama lain, terang Kiai Bahar menjelaskan. Dan singkat cerita, sejak saat itu Kiai Bahar mulai memperingatkan warga tentang adanya teror dari Nyai Bajang tersebut. Di situ Kiai Bahar juga mengajak warga untuk saling menjaga, tidak tidur di bawah jam 12 malam, tidur di lantai dan rajin menabur garam di setiap malamnya. Dan yang paling penting, usahakan selalu memainkan musik gamelan, mendengarkan musik gamelan lewat radio, dan bagi yang tidak punya alat elektronik, mereka bisa bernyanyi sendiri atau menembang macopat sendiri di rumahnya setiap malam, agar semuanya aman dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun nyatanya bukan menuruti, para warga sebagian malah terlihat acuh dan tidak percaya dengan semua peringatan dari Kiai Bahar tersebut. Menurut warga, cerita tentang Nyai Bajang hanyalah sebuah dongeng belaka yang belum tentu kebenarannya. Desa Sekar Arum 1994, pukul 23.45. Sebentar, lihat tuh, ada wanita pakai kebaya lagi menari. Lihat nggak tuh, di depan rumah Pak RT, ucap Gunawan yang malam itu sedang ronda malam bersama Guntur. Iya, siapa ya dia? Masa si Dewi anak Pak RT? Ngapain dia malam-malam joget di situ? Ayo, mending kita samperin, ajak Gunawan kencang. Bentar, kita lihat saja dulu. Kamu ingat kan kata Kiai Bahar waktu di balai desa kemarin? Katanya desa kita sedang diincar Nyai Bajang. Alah, sudah santai saja. Mana ada Nyai Bajang penampilannya kayak sinden gitu. Setauku, kalau Nyai Bajang itu kan dari kayu dan batok kelapa, ucap Gunawan dengan mulai melangkahkan kakinya mendekati wanita tersebut. Di situ karena perasaan Guntur tidak enak, akhirnya Guntur pun mengajak Gunawan untuk kembali pulang. Tapi sayangnya, Gunawan sepertinya sudah tidak mau diajak pulang dan tetap ingin mendekati wanita tersebut yang masih saja terus terlihat menari begitu saja.
Mengetahui semua itu, Guntur pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dan tidak ikut mendekati wanita tersebut karena pikirannya yang sudah tidak enak. Kalau kamu masih saja mau deketin wanita itu, silahkan dekati sendiri. Aku mau pulang, pikiranku gak enak, ucap Guntur sambil berjalan ke arah yang berlawanan. Dan akhirnya malam itu Gunawan pun mulai mendekati wanita tersebut secara perlahan dengan sesekali berteriak untuk memastikan. Mbak, kamu ngapain? Malam-malam kok menari sendiri? Teriak Gunawan dengan pandangannya yang terus menatap wanita tersebut tidak berhenti. Dan keesokan harinya, Desa Sekar Arum kembali heboh dengan ditemukan jenazah yang dimana jenazah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah jenazah Gunawan yang terlihat sudah tergeletak di pinggir jalan dengan wajah yang melepuh seperti habis terbakar. Dan tidak hanya itu, di bagian pinggang dan kakinya juga terdapat lebam membiru yang sepertinya Gunawan semalam mengalami benturan yang cukup keras. Mengetahui semua itu, semua warga Desa Sekar Arum seketika terkejut. Mereka perlahan mulai percaya dan ketakutan dengan apa yang sudah diceritakan oleh Kiai Bahar tersebut. Dan semuanya semakin diperkuat dengan ditemukannya beberapa perintilan lonceng berwarna emas di sekitar jenazah Gunawan dan dilengkapi dengan kesaksian Guntur yang mengaku semalam dia melihat adanya wanita memakai baju kebaya yang sedang menari di jalanan di sekitar rumah Pak RT. Dan sejak saat itulah semua warga akhirnya percaya dengan adanya teror Nyai Bajang tersebut yang ternyata benar-benar ada dan bukan sebuah isapan jempol belaka. Ini korban kedua. Sebelum bulan purnama tiba, kita harus tetap waspada karena jika hitunganku benar, selama Nyai Bajang belum dipulangkan, akan ada sekitar 5 korban lagi yang akan melayang. Bisik Kiai Panjul kepada Sabto yang waktu itu mereka juga menghadiri acara pemakaman Gunawan. Dan sejak saat itu, keadaan Desa Sekar Arum bisa dikatakan perlahan mulai sepi daripada sebelumnya. Setiap malam tiba, semua pintu rumah warga terlihat tertutup dengan terdengar suara alunan gamelan dan tembang macopat dari mulut warga yang terdengar sayup-sayup di telinga. Semua itu tentu saja dilakukan oleh para warga atas arahan dari Kiai Bahar, bahwasanya jika semua tidak dilakukan, akan ada teror dari Nyai Bajang yang bisa menghilangkan nyawa. Dan naasnya setelah kematian Gunawan, ternyata masih ada lagi 2 kematian lagi yang menimpa keluarga Sri dan Waluyo. Yang saat itu, setelah diteliti, Sri dan Waluyo adalah seorang pasangan suami istri warga Desa Sekar Arum yang ternyata mereka tidak mengikuti perintah dari Kiai Bahar untuk menolak bala kedatangan Nyai Bajang tersebut. Dan puncaknya hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Benar sekali, hari itu adalah malam bulan purnama yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh Kiai Bahar dan semuanya. Di malam itu tentu saja Kiai Bahar, Mbok Mina, Yai Panjul, dan beberapa orang lainnya termasuk Sabto sedang terlihat menyiapkan sebuah acara yang dimana acara tersebut adalah acara persiapan akan diadakannya permainan Nyai Bajang. Di situ boneka Nyai Bajang yang digunakan Sabto sebelumnya kembali digunakan dengan kembali dirias sedemikian rupa. Bajunya diganti, batok kelapa diperbaiki dan gambar coretan wajahnya pun dipercantik agar Nyai Bajang kembali mau hadir untuk yang kedua kalinya. Dan tidak hanya itu, jumlah pemainannya pun cukup banyak, meliputi orang dewasa hingga orang yang sudah tua. Karena menurut Kiai Bahar, pada dasarnya permainan Nyai Bajang adalah permainan yang dilakukan oleh beberapa orang ketika malam bulan purnama. Hingga akhirnya setelah semua persiapan telah selesai, semua orang yang ada di tempat tersebut mulai bernyanyi dengan lirik lagu yang sudah ditentukan oleh Kiai Bahar. Dan sebagian orang yang lain terlihat memegangi boneka Nyai Bajang tersebut sambil menari-nari yang ternyata tidak butuh waktu lama tiba-tiba boneka tersebut benar-benar bergerak, seolah ikut menari mengikuti irama. Bahkan saking kuatnya boneka tersebut bergerak, para warga yang sebelumnya memegangi boneka tersebut terlihat kewalahan yang puncaknya tanpa disangka-sangka sekitar 10 orang yang ada di tempat tersebut tiba-tiba kesurupan massal tidak terkira. Dan disitulah keadaan seketika heboh tidak karuan dengan para wanita dan ibu-ibu yang ikut hadir seketika menjerit tidak terkira karena ketakutan yang luar biasa. Dan karena Kiai Bahar menganggap jika keadaan kacau itu bisa mengganggu jalannya permainan, akhirnya Kiai Bahar dengan sekuat tenaga menenangkan boneka Nyai Bajang, sembari mengajak warga untuk kuat dan tetap bertahan. Jangan lari, kalian harus kuat.
Ayo, selesaikan nyanyiannya. Kalau tidak selesai sampai akhir, semuanya akan semakin berbahaya, teriak Kyai Bahar berulang-ulang. Dan puncaknya dengan keadaan yang sangat menegangkan, akhirnya permainan tersebut bisa diselesaikan dengan ditandai pergerakan boneka Nyai Bajang yang sebelumnya kencang, waktu itu perlahan mulai tenang. Dan akhirnya setelah boneka tersebut sudah tidak bergerak lagi, satu persatu orang yang sebelumnya kesurupan tersebut secara tiba-tiba sadar dan terlihat kebingungan. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Semoga selanjutnya tidak akan ada yang gangguan itu lagi, ucap Mbok Mina dengan beliau yang juga terlihat sangat kelelahan karena membantu Kyai Bahar. Dan puncaknya setelah semuanya selesai, semua warga pun kembali pulang ke rumah masing-masing dengan membawa sebuah cerita yang sepertinya tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Desa Sekar Arum, Agustus 1995, pukul 23.35. Hari itu sudah 2 minggu setelah kematian Mbok Mina, keadaan desa Sekar Arum kembali sepi karena kabar tentang adanya Nyai Bajang kembali terdengar lagi. Perhitungan Kyai Bahar waktu itu salah, ada syarat yang belum dipenuhi, ucap Yai Panjul dengan matanya yang melihat ke arah lonceng berwarna emas yang ada di tangannya tersebut. Apa yang kurang, Yai? Tanya Sabto pelan. Nyai Bajang tidak bisa pulang sendiri, dia harus digendong 7 orang, dan jika dihitung ditambah Mina, hanya 5 orang saja yang sudah menjadi korban. Kalau begitu, masih ada 2 orang lagi yang akan mati. Itu syarat mutlak permainan ini. Jadi meskipun sudah diulangi, kalau 7 korban belum terpenuhi, Nyai Bajang tidak akan pergi, ucap Yai Panjul menjelaskan. Namun sayangnya belum selesai Yai Panjul menceritakan semuanya kepada Sabto, tiba-tiba mereka mendengar suara gemerencing yang terdengar sedang berada di dalam rumahnya. Suara gemerencing tersebut selain sangat dekat, juga terdengar cukup kencang dan menyeramkan. Mendengar hal itu, Yai Panjul pun seketika menyuruh Sabto untuk segera lari keluar rumahnya dan menuju ke rumah Kyai Bahar untuk memperingatkan semua orang jika Nyai Bajang belum pergi. Cepat keluar, pergi ke rumah Kyai Bahar, katakanlah kalau Nyai Bajang masih ada, teriak Yai Panjul kencang. Dan dengan tidak berpikir 2 kali, malam itu Sabto dengan cepat akhirnya berlari keluar dari rumahnya dengan sesekali menoleh ke arah Yai Panjul yang waktu itu terlihat berdiri dan seolah sudah siap menghadapi datangnya Nyai Bajang seorang diri. Mingkar mingkur ning angkara, ucap Yai Panjul mencoba melantunkan tembang macopat agar bisa mengalihkan perhatian Nyai Bajang. Tapi sayangnya meski tembang macopat tersebut terus diucapkan, nampaknya semuanya sudah terlambat untuk dilakukan. Bagaimana tidak, malam itu dari arah balik tirai tengah bagian rumahnya, Yai Panjul melihat dengan mata kepalanya sendiri ada sosok nenek tua bungkuk dengan lonceng yang terikat di kakinya. Dan tidak hanya bungkuk, sosok nenek tersebut terlihat memakai make up tebal meski wajahnya sudah membusuk tidak beraturan. Selain bau yang ditimbulkan juga sangat tidak sedap, di bagian belakang kepala sosok nenek-nenek tersebut ternyata berlubang hingga terlihat tulang tengkoraknya. Namun di situ kepala nenek tersebut tetap ditutupi dengan konde, dengan tusuk kondenya yang menusuk hingga ke tulang tengkoraknya. Panjul, ucap nenek tersebut pelan dengan langkah pincangnya yang perlahan mulai mendekati Yai Panjul. Di situ Yai Panjul mulai menguatkan hatinya dengan berbicara lantang, meski sebenarnya saat itu dia sedang menahan rasa takut yang sangat luar biasa. Apa maumu? Aku tidak takut denganmu, kau cuma setan, ucap Yai Panjul kencang dengan sesekali kembali mengucapkan tembang macopat. Mingkar mingkur ning angkara. Namun sayangnya akhirnya ketakutan Yai Panjul rasanya sudah tidak lagi kuat menahannya karena saat itu di belakang sosok nenek-nenek tersebut ada 5 sosok pocong yang berdiri berpencaran. Ya Allah Gusti, teriak Yai Panjul kembali dengan air matanya yang sudah tidak lagi bisa ditahan karena asal kalian tahu, salah satu sosok pocong tersebut adalah sosok pocong Mbok Mina dengan wajah yang terlihat sudah membusuk. Dan puncaknya, leher Yai Panjul rasanya tiba-tiba seperti ada yang mencekik. Tubuhnya terangkat dengan rasa panas yang juga tiba-tiba terasa di semua bagian wajahnya. Dan dengan rasa terbakar, Yai Panjul memberontak kesakitan. Dengan memperhatikan semua sosok pocong tersebut berdiri diam memperhatikannya. Semua itu benar-benar terasa mencekam dengan diiringi suara gemerencing lonceng yang terdengar terus berbunyi begitu saja.
Di sisi lain, Sabto terus saja berlari ke arah rumah Kiai Bahar dengan besar harapan agar semuanya bisa segera mendapatkan pertolongan. Tapi sayangnya sepertinya semuanya sudah terlambat begitu saja. Belum sampai Sabto di rumah Kiai Bahar, tiba-tiba dia melihat adanya sosok pocong yang terlihat berdiri tepat di tengah jalan dengan raut wajah yang sangat menyeramkan. Wajah sosok pocong tersebut terlihat sudah sangat membusuk dengan mata, hidung dan mulutnya yang sudah terlihat melepuh. Namun di situ meskipun sudah sangat membusuk, Sabto masih bisa mengenali jika sosok pocong tersebut adalah sosok pocong Wilujeng yang tidak lain adalah teman baiknya sendiri. Astagfirullah, teriak Sabto dengan kakinya yang tiba-tiba sudah tidak bisa digerakkan. Dan dengan menahan rasa takut yang sangat luar biasa, Sabto malam itu hanya bisa memejamkan mata dengan terus berdoa sebisanya. Meski sudah berusaha berteriak dan meminta pertolongan, tidak ada satupun warga yang mendengar dan menolongnya, meski saat itu posisi Sabto berada tepat di depan rumah Pak Cahyo, yang seharusnya Pak Cahyo mendengar teriakan Sabto yang cukup kencang. Dan tidak berhenti di situ saja. Belum selesai Sabto melihat adanya pocong Wilujeng, tiba-tiba tepat di samping Sabto sudah ada sosok nenek-nenek pincang yang berjalan pelan mendekati Sabto. Setelah sudah sampai di depan Sabto, sosok nenek tersebut menjilati wajah Sabto dengan jilatan layaknya anjing yang kelaparan. Dan seperti Yai Panjul, wajah Sabto perlahan terlihat mulai terbakar dengan luka gosong yang mulai menyebar. Di situ Sabto hanya bisa berteriak sekuat tenaga karena menahan rasa panas di sekujur wajah dan tubuhnya. Dan puncaknya, keesokan harinya, Sabto ditemukan sudah tidak bernyawa di pinggir jalan dengan luka bakar di bagian wajahnya, dengan adanya beberapa lonceng berwarna emas yang tercecer tidak jauh dari kakinya. Begitu juga dengan Yai Panjul. Jenazah Yai Panjul ditemukan di bagian rumahnya dengan kepalanya yang masuk ke dalam bagian luang api dapur rumahnya. Singkat cerita, akhirnya kedua jenazah tersebut dimakamkan dengan Kiai Bahar yang menyatakan jika teror Yai Bajang akhirnya dinyatakan sudah berakhir. Kali ini teror tersebut benar-benar sudah berakhir. Semoga dengan adanya teror ini, kita semua bisa lebih berhati-hati lagi dan tidak akan ada yang berani bermain permainan yang melibatkan setan seperti ini. Tutup Kiai Bahar dengan tatapan matanya yang melihat ke arah kedua jenazah tersebut yang pagi itu sedang dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Dan sejak saat itulah, desa Sekar Arum mulai terkenal dengan cerita teror Nyai Bajang yang pernah meneror desa tersebut. Banyak versi kesaksian para warga tentang bagaimana kisah sebenarnya dari cerita ini. Tapi yang jelas, semua benang merah dan gangguan yang dulu dihadapi desa Sekar Arum sepertinya lebih mengerikan daripada cerita yang ditulis oleh lakon story kali ini. Semoga dengan adanya cerita ini bisa menjadi pelajaran agar semuanya bisa lebih berhati-hati lagi. Semua nama, tempat, tahun dan penokohan dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun, dan jika ada versi lain mengenai cerita ini, harap memaklumi karena di sini kami membagikan dan mengembangkan apa yang narasumber kami bagikan. Tiba-tiba terdengar suara gemerncing lonceng yang malam itu terdengar di telinga Kiai Bahar. Mendengar hal itu, dengan memberanikan diri mengintip dari balik tirai rumahnya, Kiai Bahar seketika terkejut karena malam itu dia melihat ada segerombolan orang yang berjumlah sekitar 7 orang terlihat sedang berjalan ke arah luar desa dengan menggotong boneka Nyai Bajang yang sudah dihias sedemikian rupa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.